Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah Bukan Penghalang. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat 40. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat 40. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada musim-musim tertentu, biasanya pemilik peternakan kuda akan memakaikan kacamata pada kuda-kudanya. Kacamata itu terbuat dari jala-jala tipis, sehingga kuda-kuda itu tetap bisa melihat. Jala-jala itu menjaga kedua mata mereka dari lalat-lalat yang membawa penyakit mata. Jadi, sekalipun terasa kurang nyaman, kacamata kuda itu berguna untuk menjaga kedua mata mereka dari penyakit dan ancaman kebutaan. Tiap-tiap orang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap firman Tuhan. Sebagian orang menganggap bahwa firman Tuhan bagaikan kacamata kuda yang menghalangi mereka untuk melihat semua kesenangan dunia yang seharusnya dapat mereka nikmati. Melakukan firman Tuhan bukan lagi dipandang sebagai kebahagiaan tetapi sebagai beban berat. Itu sebabnya mengapa mereka akhirnya menolak menaatinya. Mereka tidak menyadari bahwa firman Tuhan sangat berguna sebagai penuntun hidup dalam kebenaran dan menghindarkan mata hati dari kebutaan akibat dosa.
Pemazmur menyatakan bahwa orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan dan memegang peringatan-peringatannya adalah orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan atau Alkitab adalah penolong untuk memalingkan atau menghindarkan matanya daripada melihat hal yang hampa dan sia-sia. Tuhan memberikan peringatan-peringatannya untuk dilakukan bukan untuk menghalangi kita menikmati hidup. Sebaliknya, firman Tuhan menolong kita untuk membuat kita hidup di jalannya, sehingga kita dapat menikmati kebenaran dan hidup yang sejati. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya, dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Titah Tuhan, Mazmur 19 ayat 9 berkata, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya." Nas hari ini membicarakan sifat Taurat Tuhan. Menurut Daud ada 4 kata sifat dalam Taurat, yakni sempurna, teguh, tepat, dan murni. Jika keempat kata sifat itu mendapatkan awalan, mi, dan akhiran, kan, maka menjadi kata kerja, menyempurnakan, meneguhkan, menepatkan, dan memurnikan. Tak heran jika Daud mengakui bahwa firman Allah itu juga menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Firman Allah itu sempurna sehingga dapat menyegarkan jiwa. Menyegarkan berarti memberikan kesegaran, tidak menambah penat, tetapi menyegarkan. Hidup sudah berat dan firman Allah memberi kita kesegaran dalam meniti kehidupan yang berat ini. Dalam terjemahan lain dikatakan, "It gives new strength," memberi kekuatan baru. Bahkan, dalam terjemahan lainnya tertera, "It gives us new life," memberi kehidupan baru. Menarik disimak bahwa firman Allah yang teguh itu dikaitkan dengan orang yang tak berpengalaman. Peraturan Tuhan itu telah teruji dan ini sungguh berguna bagi setiap orang. Dan ngomong-ngomong soal keterujian, usia firman Allah memang lebih tua dari usia manusia. Dalam kekekalan firman Allah itu, yang dari kekal hingga kekal, manusia berada di antaranya. Karena itulah, manusia bisa mengandalkannya. Firman Allah itu tepat dan murni sehingga bisa menyenangkan hati manusia dan membuat mata manusia bercahaya. Siapa yang tak suka melihat anak panah yang tepat mengenai sasarannya? Keputusan-keputusan manusia harus diakui sering tidak tepat, dan firman Allah itu juga murni, tak ada kepalsuan di dalamnya, yang membuat orang lebih percaya diri, yang digambarkan dengan mata bercahaya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kemuliaan dan kemurahan Allah selama ini kita lihat dalam karya ciptaannya, yaitu alam semesta. Kita sungguh telah menerima kebaikannya melalui udara segar, sinar matahari, siang ataupun malam. Sungguh Allah telah mencipta alam yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Tetapi, pemazmur justru menyadarkan betapa firman Allah juga memberi banyak manfaat melampaui segala kebaikan alam. Sebab alam memelihara tubuh, tetapi firman memelihara dan memulihkan jiwa manusia yang diperkenan kepada Allah. Pemazmur menguraikan sifat manfaat firman Allah dalam beberapa gambaran. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Sempurna artinya bebas dari segala kenajisan, sehingga firman Allah menuntut manusia sesuai dengan rancangan kepada tujuan yang dikehendaki Allah. Disinilah jiwa menjadi segar, sebab meninggalkan kelelahan dan keletihan yang sia-sia, dan mengembalikan kekuatan manusia untuk memenuhi tugas dan panggilan di hadapan Allah. Peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Teguh, artinya tidak dapat diragukan. Sehingga kita dapat mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan menipu, apalagi menyesatkan. Karena itu firman menjadi pengharapan dan penghiburan di tengah kegelapan hidup. Orang yang tak berpengalaman tidak akan tersesat. Bila mau merendahkan hati akan diajar untuk menjadi bijaksana oleh firman Allah. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Tepat berarti sesuai dengan akal sehat manusia dan hikmat Allah yang benar, sehingga tidak akan mendatang beban berlebihan. Tuntutannya sesuai dengan kemampuan, dan ketika kita menerima dan mematuhi firman Allah justru mendatangkan sukacita, sebab membuahkan hasil kebenaran dan kekekalan. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Murni berarti bersih tanpa noda atau kotoran. Firman Tuhan akan menyucikan segala orang yang menerimanya dan membebaskan dari kecemaran. Tiulah, mengapa membuat mata terang dan bercahaya. Ia membukakan mata dan menyadarkan kita mengenai dosa serta mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Melihat keindahan alam memang bisa melepaskan diri dari stres dan ketegangan sejenak. Tetapi alam tidak selamanya indah. Alam dapat berubah ganas ketika cuaca memburuk. Sedangkan firman Tuhan kekal dan tidak berubah. Ia menyingkapkan kabut yang menutup hati kita, menenangkan badai dalam jiwa kita dan membawa terang untuk melihat kemuliaan Allah. Firman Allah betapa indah, sempurna, teguh, tepat dan murni, hingga nilainya melebihi segala kemuliaan harta bahkan keindahan semesta. Karena itu, biarlah firman Allah sungguh memenuhi hidup kita. Firman Allah berkuasa untuk bekerja dan mengubah hidup kita seturut rancangan kekalnya. Takut akan Tuhan itu suci. Mazmur 19 ayat 10 berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan membuat orang semakin suci. Suci berarti terhindar dari segala kejahatan dan dosa. Secara etimologis, kata takut bisa memiliki 3 pengertian. Pertama, takut dan gemetar, seperti orang yang takut ketika berhadapan dengan rival yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Kedua, hormat disertai kekaguman, seperti rasa takut rakyat kepada rajanya yang sangat baik dan bijaksana. Ketiga, takut dalam arti kasih dan hormat, seperti takut dari anak kepada orang tua yang mengasihinya. Takut akan Tuhan memiliki unsur takut, hormat, kagum dan kasih. Hal ini membuat umat Tuhan takut berbuat dosa, suka melakukan kehendaknya, serta mengasihi dan memuliakannya. Takut akan Tuhan itulah yang menjadi dasar hikmat bijaksana. Takut akan Tuhan membuat orang percaya rindu untuk mengenal Yang Maha Kudus. Di dalam pengenalan akan Dia itulah ia mendapatkan pengertian untuk menjalani kehidupan. Terlalu sering orang-orang percaya mendengar pemberitaan firman bahwa Allah adalah kasih. Kendati pun Allah adalah kasih, namun janganlah lupa bahwa Allah adalah kudus, sehingga umatnya harus hidup dalam kekudusan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan, dan mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah mengampuni kesalahannya. Ia benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan berakal budi yang baik. Orang yang takut akan Tuhan rindu menerima didikan dari Tuhan dan melakukannya, tidak seperti orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan, firman Tuhan yang menguasai hati dan pikirannya, serta terwujud dalam perbuatannya. Takut akan Tuhan membuat orang beriman tidak takut kepada manusia dan ancamannya. Ketika diperhadapkan kepada pilihan sulit, ia akan lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Hal ini membuatnya dapat lebih objektif, kritis, dan berani tampil beda.
Karena itu, takutlah akan Tuhan selalu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.